Oke guys, come back to my channel. Kali ini gue mau kasih tutorial bagaimana cara pembuatan perosotan silinder yang biasa kita temuin di waterboom atau di tempat anak-anak ya, tempat bermain anak-anak itu kan perosotannya gede kali, gede banget kan. Nah, gimana sih caranya itu? Nih dia caranya. Jadi kita bikin dulu masterannya dari kayu untuk ngebentuk modeling seperti apa yang mau kita bikin, kita bentuk. Nah, setelah dapat bentuknya baru kita dempul. Kita tarik dempul agar permukaannya itu rata, halus, licin ya. Setelah kita dempul full semuanya, barulah permukaan bagian belakang itu juga kita dempul guys. Ini tujuannya kita untuk bikin modelingnya dulu, modulnya dulu kita bentuk. Memang banyak banget makan dempul. Setelah dempulnya kita dempulin, ini kita proses gerinda, kita rapiin dan kita bikin sehalus mungkin ya. Kita bikin sehalus mungkin. Ini penuangan minyak karena kita pengen di depannya itu ada akrilik bening, jadi kelihatan si perosotannya nanti tuh bisa kelihatan orangnya di dalam. Jadi kita rebus minyak. Ini proses pembuatan akrilik. Nah, ini akriliknya udah kita rebus tadi pakai minyak goreng, lalu kita bentuk, kita press di molding yang tadi kita bikin. Jadi bentuknya sama, nanti pas dicocokin itu di ngeplak, bentuknya bulatnya dapet. Nah, ini dia proses ngepresnya si akrilik yang setelah kita rebus tadi ya. Nah, itu dia. Ini minyak panasnya. Ini masih dalam proses gerinda dan pengamplasan halus, amplas halus si modelingnya perosotan itu penuh dengan dempul. Nah, akrilik yang tadi udah direbus itu jangan lupa kita cuci sebersih mungkin, jadi bening dia tuh ya. Kita rapikan. Ini proses pemasakan akrilik. Ini proses pemasakan akriliknya. Dia kalau udah kena minyak tuh akrilik tuh lembek dan dia nggak akan mateng, maksudnya nggak akan rusak asal timing waktunya pas. Nah, ini udah jadi ya, modul yang tadi kita buat udah jadi. Kita potong beberapa bagian lalu kita samakan dengan dudukan perosotan yang mau kita bikin biar pas. Setelah dapat ukurannya, kita dempul lagi, kita pendempulan lagi sampai dia rapi, halus. Ini proses penarikan dempulnya. Jadi dempulnya itu nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya salah-salah, hasilnya juga nanti akan geradakan dan gelombang-gelombang ya. Nah, ini dia proses penarikan dempulnya. Ini dempul terbuat dari resin talet, lalu pengiringnya itu namanya katalis. Dan inilah prosesnya, proses dimana pembentukan perosotan itu menggunakan dempul resin talet dan katalis tadi. Ini cepat keringnya dia kalau misalnya kita terlalu banyak pengeringnya, jadi harus hati-hati. Nah, ini sudah ngeplak di dudukan perosotan yang mau kita buat. Benar-benar harus kita bikin presisi, jangan sampai dia jikjak atau ada nggak halus, itu dia akan gelombang. Nah, ini sudah kelihatan ya, 60%, 70% tuh udah kelihatan hasilnya. Jadi si akrilik tadi itu fungsinya untuk di atas perosotannya, jadi kita pada saat merosot kita bisa melihat
dan di luar pun bisa melihat gitu. Ini bagian-bagian part-part sambungan yang masih kita mau. Nah, ini bibiran sambungan antara part-partnya dia ya, si perosotan tersebut masih dalam penebalan. Biar perosotannya tambah kuat kita harus tebelin, karena penebalan ini satu layer gitu. Ini pembentukannya, proses pembentukannya guys. Jadi nggak gampang ya bikinnya ya. Dan ini butuh waktu panjang, kurang lebih hampir 1 bulan. Ini yang udah kita setel langsung di dudukan perosotan tersebut. Ini dia, jadinya seperti ini nanti. Tadi kan udah kita bongkar, sempat udah jadi kita bongkar karena ada yang memang belum pas. Nah, bagian dalam itu memang benar-benar kalau perosotan itu harus licin. Jadi pada saat kita turun merosot itu halus gitu, nggak berbahaya buat anak-anak juga. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita harus kasih dudukan juga di kaki-kaki silindernya dia ya, setengah lingkarannya, biar nggak turun dan jatuh bahaya. Kita bikinin dulu kaki-kaki dudukan perosotan. Ingat, perosotan itu harus tebel. Jangan sekali-kali kita bikin perosotan tipis, itu sangat bahaya. Resikonya kalau perosotan fiber itu tipis, ketika beban yang menaikkan itu lumayan, itu plat fibernya ringkih, bisa pecah. Ketika pecah pada saat merosot itu sangat membahayakan. Itu bisa pantat orang itu bisa sobek, sangat bahaya. Jadi harus diperhatikan lagi ketebalan dari si perosotan fibernya. Jangan asal naik aja perosotan. Kita harus perhatikan dulu kokohnya si perosotan itu. Jadi nggak boleh tipis itu bahaya. Nah, kalau untuk ini aman nggak? Aman, karena kita udah perhitungkan dari ketebalan dan beban yang nanti naik gitu. Ini masih kita pasang dulu part-partnya ya guys, biar dia benar-benar ngeplak. Kalau ada sedikit gandlukan itu udah nggak nyaman, kita turunnya juga udah nggak nyaman. Pada saat merosot itu turunnya udah nggak nyaman. Ini proses finishing yang sudah kita amplas, udah kita dempul. Nah, setelah itu barulah kita mendekati proses akhir, yaitu finishing cat. Nah, catnya juga benar-benar harus rapi, serapi-rapinya, sesempurna-sempurnanya. Jadi nggak boleh masih belang-belang atau gimana, kan kalau belang-belang nggak enak banget dilihat di mata. Jadi sedetail itu gitu untuk membuat perosotan. Bahkan masih ada benjol-benjol pun gitu harus kita bongkar lagi, harus kita rapiin lagi. Setelah dicat pun kita harus amplas lagi guys. Kita harus melewati amplas halus, yaitu amplas 1000. Ya kurang lebih hampir sama kayak orang bikin batu cincin lah. Jadi harus semulus itu perosotan itu. Ketika pada saat merosot, turunnya itu nyaman, halus, licin. Nah, ini kita coba ya untuk pengetesan merosotnya enak apa enggak. Oke guys, kita mulai. Wow, lumayan ya, licin. Meskipun pakai celana levis biasa kan agak seret, ini enggak sama sekali. Kita bisa coba lagi. Kalau misalkan, nah ini pelan-pelan karena ditahan pakai kaki. Kita coba lagi guys. Licin sekali. Nah, halus ya, mengkilat ya. Bisa dilihat hasilnya sempurna. Kita lihat tuh bagian dalamnya dan transparan dari akriliknya. Oke. Buat yang mau tanya-tanya bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.